Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febrianti dengan nomor induk mahasiswa 2011290004. Di sini saya dari kelas 4A Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi laporan perjalanan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Heti Ospita MPD. Bagaimana kelanjutan penjelasannya? Silakan simak video berikut ini, teman-teman. Baiklah, pada kali ini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai laporan perjalanan. Pengertian laporan perjalanan. Laporan perjalanan merupakan salah satu bentuk laporan yang berisi kegiatan seseorang dalam melakukan perjalanan ke suatu tempat yang dikunjunginya. Isi laporan perjalanan memuat semua kegiatan dari awal keberangkatan sampai perjalanan pulang. Untuk menulis laporan perjalanan, tentu saja kita harus mengunjungi suatu tempat. Tempat yang dikunjungi tidak hanya objek wisata semata. Mengunjungi keluarga di luar kota juga bisa kita tulis menjadi sebuah laporan perjalanan. Laporan perjalanan harus ditulis dengan bahasa yang baik dan jelas, tidak menimbulkan salah pengertian bagi pembacanya, disertai fakta-fakta pendukung, disajikan dengan lengkap dan menarik untuk dibaca. Terdapat 3 faktor utama yang mendasari laporan perjalanan. Pertama, adanya instansi yang bisa berupa organisasi, perusahaan, atau dinas. Instansi memberi satu atau beberapa pegawai tugas untuk melakukan perjalanan dinas atau bisnis ke tujuan yang sudah ditentukan. Kedua, ada biaya yang dikeluarkan oleh instansi untuk misi perjalanan. Usai melaksanakan perjalanan, pegawai tersebut harus membuat laporan perjalanan. Usai melaksanakan dan membuat laporan, hasilnya wajib disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Secara umum, hasil laporan perjalanan disampaikan pada manajer atau pengawas. Tidak menutup kemungkinan hasil laporan ini digunakan untuk tujuan yang lebih besar oleh instansi, sehingga hasil laporan perjalanan ini juga sampai pada manajer lainnya, akuntan, bahkan pimpinan utama. Ketiga, penting bagi pegawai yang melakukan perjalanan untuk membuat laporan perjalanan seakurat mungkin, kemudian memberikan penjelasan yang sebaik mungkin terkait perjalanan yang telah dilakukan. Pentingnya laporan perjalanan bagi pegawai dan perusahaan. 1. Perspektif pegawai yang melakukan perjalanan. Pegawai yang ditunjuk dapat mengembangkan keterampilannya, baik soft maupun hard skill, selama masa perjalanan. Kesempatan untuk belajar dari luar dapat mempengaruhi pegawai yang berdampak baik pada instansi asalnya, yaitu meningkatkan pengetahuannya dan memperbaiki aspek pribadi ataupun instansi yang dirasa masih kurang. 2. Organisasi, perusahaan, atau dinas yang menyelenggarakan. Laporan perjalanan penting bagi perusahaan karena bisa menjadi pertimbangan untuk berinvestasi dan kerjasama. Perusahaan yang melakukan dan dikunjungi sama-sama mendapatkan keuntungan melalui kunjungan atau perjalanan ini. Keduanya akan dapat belajar dari satu sama lain. Adapun hal-hal yang harus dapat dimasukkan dalam sebuah laporan perjalanan yakni
1. Tempat yang akan dikunjungi. 2. Waktu implementasi. 3. Deskripsi objek yang akan dikunjungi. 4. Kesimpulan dari hasil sebuah pengamatan. Nah, di dalam laporan perjalanan, berdasarkan formulir, laporan dibagi menjadi 2 bagian, yakni 1. Bentuk laporan formal. 2. Bentuk laporan narasi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu bentuk laporan formal dan apa itu bentuk laporan narasi. Baiklah, saya akan menjelaskan 2 bagian bentuk laporan formal dan bentuk laporan narasi. Yang pertama, bentuk laporan formal ialah laporan metode penelitian yang disusun dengan format sesuai persyaratan-persyaratan tertentu. Nadanya bersifat impersonal dan materinya disajikan seperti dalam suatu pola struktur yang ada dalam buku-buku. 2. Bentuk laporan narasi ialah laporan yang menyajikan sebuah karangan atau cerita yang memaparkan satu peristiwa atau kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Adapun fungsi laporan perjalanan. Fungsi laporan perjalanan ialah untuk memberikan sebuah laporan mengenai hal-hal detail terkait dengan kegiatan selama dalam perjalanan dinas yang telah dilakukan. Selain itu, laporan perjalanan juga dapat digunakan sebagai bukti bahwa kita telah melaksanakan tugas perjalanan. Laporan perjalanan berisi esai prosa memiliki sebuah bentuk narasi dan non-fiksi. Isi yang diungkapkan bukan imajinasi penulis, tetapi faktual bukan fiktif. Materi selanjutnya mengenai manfaat laporan perjalanan. Adapun manfaat laporan perjalanan yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan, dapat memberikan pengalaman dan mengetahui lebih banyak tentang perjalanan yang dilakukan. Nah, bagaimana cara agar laporan kita mudah dipahami oleh pembaca? Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit agar laporan mudah dipahami dengan pembaca. Hal-hal berikut perlu dipertimbangkan yakni 1. Laporan sepenuhnya ditulis. 2. Berdasarkan fakta sebagaimana adanya. 3. Jangan menambahkan item ke opini pribadi. 4. Gunakan bahasa standar, ejaan lanjutan, komunikatif, tidak rumit, dan sopan. 5. Dioperasikan secara sistematis berdasarkan urutan kejadian. Baiklah, pada materi yang terakhir kali ini saya akan menjelaskan struktur laporan perjalanan. Nah, di dalam struktur laporan perjalanan ini terdiri atas 9 bagian, yaitu 1. Nama atau judul kegiatan perjalanan wisata. Nah, di dalam nama atau judul kegiatan perjalanan wisata ini berupa tema atau lokasi yang hendak dituju dan lembaga penyelenggara. 2. Latar belakang atau dasar pemikiran laporan terdiri atas beberapa alasan disusunnya laporan tersebut. 3. Adanya tujuan. Nah, dengan adanya tujuan terdiri dari keinginan yang hendak diperoleh atas perjalanan wisata yang diselenggarakan. 4. Waktu pelaksanaan kegiatan dan disertai dengan tempat yang dikunjungi oleh setiap peserta perjalanan. 5. Jumlah peserta yang mengikuti rangkaian perjalanan wisata. Yang keenam, adanya rincian biaya yang dibutuhkan selama perjalanan. Yang ketujuh, objek yang diamati oleh setiap peserta. Nah, yang kedelapan, deskripsi perjalanan wisata. Yang kesembilan, penutup. Nah, di dalam penutup ini biasanya berisi simpulan dan saran menjelaskan tentang sebuah perjalanan yang telah dilakukan oleh sebuah peserta kegiatan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.